status keadaan darurat bencana banjir tanah longsor di Kota Padang Sidimpuan. Hari ini tanggal 18 Maret tahun 2025, kami dari Komando Darurat Tanggap Bencana sesuai dengan SK Komando nomor 176 garing KPTS garing 2025 tentang penetapan organisasi Komando Tanggap Darurat di Kota Padang Sidimpuan. Maka dengan ini dari Pusdalop akan melaporkan kondisi terkini dari korban hilang sampai dengan update pencarian korban-korban lainnya. Dengan ini kami bermohon untuk Bapak Kapolres Kota Padang Sidimpuan menyampaikan kondisi terupdate tentang penemuan dari korban yang hari ini tanggal 18 Maret ditemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Pak Dr. Amil, para OPD, rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Baik, kegiatan hari ini kita akan konferensi pers terkait mengenai progres penanganan bencana banjir yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Jadi untuk diketahui, pada hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB kita mendapatkan informasi bahwa ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki di Sungai Batangan Bola, Desa Labuan Prasoki, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Setelah dicek dan dilakukan profiling, diketahui bahwa korban memiliki identitas yaitu nama Bangun Huta Barat alias Opu, umur sekira 70 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan HT Rizal Nurdin, lingkungan 2, Kelurahan Sintang. Yang mana saksi yang menemukan saat itu yang mengetahui pertama kali ada 3 orang, atas nama Saudara Hoir Hurtasoyub, atas nama Herodis Huta Barat, dan atas nama Ritapi Alwi Huta Barat. Adapun kronologisnya diketahui mayat tersebut yaitu sebagaimana yang kami jelaskan, pada pukul 13.00 ada warga yang sedang berada di Sungai Batangan Bola mau melakukan penjalannya, kemudian mencium aroma busuk. Kemudian warga tersebut memanggil warga yang ada di sekitar sungai dan mengecek aroma busuk tersebut yang berada di tumpukan sampah. Setelah dibuka, sampah tersebut nampak lutut mayat laki-laki. Selanjutnya warga menghubungi Babin Kamtipmas, menghubungi tim Basarnas dan tim lainnya yang tergabung dalam penanganan bencana banjir. Kemudian dilakukan evakuasi terhadap korban tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan. Saat ini korban sedang dilakukan tindakan medis, kemudian keluarga korban juga sudah dipanggil dan sudah dilakukan komunikasi kepada bersangkutan tentang peristiwa penemuan mayat tersebut. Mungkin itu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ulang Sudion dari Detik.com. Mohon izin Pak Kapolres. Tadi Pak Kapolres mengungkapkan status identitas Pak Anum. Itu dua orang korban Pak Kapolres. Bagaimana tim menentukan status kedua salah satu korban? Padahal ini kan dua orang korban. Apakah sudah dilakukan tes untuk menentukan status identitasnya atau bagaimana? Yang kedua Pak Kapolres, masyarakat banyak pertanyaan. Berapa sih total jumlah kerugian yang diakibatkan banjir Kota Parang Seribuan? Berapa kerusakan ringan, berat, dan sedang? Dan berapa sebenarnya total kerugian korban jiwa? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Nastion dari media online, ya. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, Bapak Ibu sekalian, jadi diketahui fakta terkini yaitu bahwa pelapor yang melaporkan kepada petugas gabungan kemarin itu yang memiliki identitas atas nama Kader Hasibuan, usia 40 tahun, dan Ramlan Hatimulan Arekonan, usia 39 tahun. Jadi mereka sebagai pelapor, mereka melaporkan keluarganya yang hilang akibat korban bencana banjir, yang mana keluarganya atas nama Ali Rasmin Hasibuan, yang mana saat ini masih dalam proses pencarian. Saudara Ali Rasmin Hasibuan memiliki istri atas nama Siti Asya Aritonang, saat ini ada bersama kita, ya Bu ya, Bu Siti Aisyah. Oke, nanti silakan kawan-kawan media mungkin bisa komunikasi langsung dengan Ibu Siti. Nah, jadi untuk diketahui bahwa data atas nama Kader Hasibuan dan Ramlan Aritonang itu pelapor, bukan korban. Korbannya adalah yang sudah ditemukan saat ini atas nama yang pertama Banu Mutabar Alisoku, umur sekitar 70 tahun. Saat ini sudah ada di rumah sakit dan bersama keluarganya. Dan saat yang kedua adalah Saudara Ali Rasmin Hasibuan, umur sekitar 47 tahun dan beralamat di Hitam, pekerjaan driver, dan saat ini masih dalam proses pencarian, ya. Nah, itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai kerugian banjir dan baik itu kerugian material ataupun korban jiwa, nanti mungkin bisa dari Pak Wali Kota atau dari BPBD menjelaskan, ya, data terakhir terupdate sampai dengan hari atau tanggal 18 ini berapa kerugian terupdate dari bencana banjir yang dialami di Padang Sidempuan. Mungkin itu. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya dan sekalian dijawab terkait dengan pencarian? Ya, silakan Pak. Untuk nama saya Erik Astrana Nastion dari portal sumutawaksel.com. Untuk posko penanggulangan berapa Pak yang sudah didirikan? Posko kesehatan sudah berapa Pak yang didirikan? Dapur umum berapa yang sudah didirikan Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan media biar sekaligus jawab karena mengingat waktu sudah mau berbuka puasa. Yang lain sudah cukup. Nanti biar BPBD sekaligus untuk menjawab. Jadi terkait dengan istri dari salah satu korban kita, Ibu Siti Aisyah, yang hari ini suaminya belum ditemukan.
kondisi terupdate sebelum datanya tadi. Terima kasih Pak. Ya. Saya Pak Polres. Bapak-bapak dan OPD yang mendukung operasi penanganan bencana ini. Berkenaan dengan pertanyaan dari rekan wartawan, coba kami sampaikan data-data yang telah terhimpun di Pusdaro BPBD. Ada metrik dari peta yang dapat ditemukan data BPBD berdasarkan pertama korban yang meninggal, yang hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi dan terdampak. Jadi dari secara umum untuk yang meninggal, hilang, luka berat, luka ringan itu seperti yang disampaikan tadi, baru luka ringan, luka berat ada 1 orang itu di Kecamatan PSK Selatan. Kalau yang meninggal, pertama laporannya ada 2 orang, tapi berkembang pencarian ada jadi 3 orang, yang 2 sudah ditemukan, 1 ekor di yang sendiri. Yang kedua korban hilang yang ditemukan pada operasi SAR tadi jam sekitar jam 1 kurang Pak bersama hasil. Selanjutnya untuk kerugian yang lain artinya daftar yang mengungsi dulu Pak ya, yang mengungsi dari tempat tinggal ke saudara atau ke tenda-tenda penampungan itu untuk PSP kecamatan Padang Sidempuan Selatan sebanyak 470 warga, dan yang terdampak di Kecamatan BSP Selatan itu sekitar 2.516 orang warga. Untuk Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang mengungsi sekitar kisaran angka 241 orang dan terdampak 260 orang. Selanjutnya untuk Padang Sidempuan Negara yang terdampak 187 orang, Padang Sidempuan Batuna 2 yang terdampak 28 orang, Padang Sidempuan Tanjung Baru sebanyak 5 orang, dan yang mengungsi tidak ada di 3 kecamatan itu dan seputar terakhir ini. Sudah cukup? Ada lagi? Dikatakan sudah? Baru saya tambah sedikit Pak Bapak. Kalau tentang jumlah kerugian dalam bentuk angka itu perlu kajian lebih dalam lagi, karena ini baru data awal dalam nama juga penanggulangan darurat. Itu kan kami mendata pertama jumlah korban terhadap nyawa juga. Dan itu kerusakan rumah atau rumah ibadah atau sekolah. Jadi total untuk penghitungan kerugian fisik dalam artian materi itu perlu kajian Pasna namanya ya. Itu pengkajian yang lebih dalam lagi setelah mungkin proses secara data didapat, bulan kami data yang detail melibatkan dinas PUDR atau PRG atau malah kalau yang melibatkan Tuhan tadi perkebunan atau pertanian yang perlu melibatkan dinas pertanian. Demikian kita sama tahun. Untuk posko penanggulangan Pak, berapa yang sudah didirikan Pak? Beberapa titik itu Pak. Ya. Kalau posko Kalau posko utama itu Pak, kita maaf saya lupa tadi, memang kalau posko utama itu ada di satu wali kota. Kalau yang untuk kecamatan di kantor camat, itu ada posko pembantu di sana. Di setiap kecamatan gitu Pak? Iya, di kantor camat itu Pak. Untuk dapur umumnya Pak? Kalau dapur umum datanya mungkin bisa kita tambah sudah berapa itu ya? Ada 10 titik. 10 titik Pak. 10 titik ya. Posko kesehatan? Posko kesehatan
di 10 itu Pak. Di setiap lokasi yang terdampak ada, karena berpindah-pindah Pak, menyesuaikan tempat. Bapak cek aja di lapangan, besok dia di gang ini, setelah itu berganti ke web ini. Posko Tidak, kesehatan maksudnya dia gini. berpindah-pindah. Jadi Pak Wakil supaya tahu publik bahwasanya nanti masyarakat bisa ke situ langsung kan itu. Oh, bisa. Diumumkan langsung oleh saat ini kan Bisa. kita lagi live semua. Iya, Ya kan? bisa. Jadi masyarakat tahu kemana apanya dapur umum ya difasilitasi oleh pemerintah kota. Iya, contohnya kayak yang di Tampang Pak kan, apakah ada di situ didirikan posko kesehatan sama dapur umum dan posko penanggulangan kan gitu Pak. Silakan bawa BPBD atau enggak biar saya tutup. Sudah. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kembali kami di BPBD data penanganan orang-orang yang masuk di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, saya tekankan tambahan. Yang pertama, kami dari Forkopimda tentunya menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama kita bergotong royong bekerja sama untuk melakukan penanganan permasalahan banjir. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila ada keluarga ataupun kerabatnya yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya pasca kejadian bencana banjir, agar melaporkan ke posko Pemko Kabupaten Sinebuan. Dan yang paling terakhir, kami dari Forkopimda tentu mengucapkan ataupun turut berbela-sungkawa ya, karena ini musibah yang cukup besar bagi kita masyarakat Sinebuan. Ini bulan suci Ramadan, banyak-banyak kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan terhindar dari musibah untuk kedepannya. Mungkin itu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khusus untuk istri korban kan, keluarga korban. Bu, apa ciri-ciri suami kok begitu ya itu suami yang ditemukan? Enggak, Apa itu? belum ditemukan Bang Ji. Belum ditemukan. Ini yang belum ditemukan. Oh ini Ini yang belum ditemukan. Jadi Pak Kapolres, ciri-ciri yang ditemukan di korban sehingga ditemukan diketahui identitasnya, apa ciri-cirinya? Nanti Pak. Iya. Nanti hasil visum dari rumah sakit besok akan dirilis Pak beserta hasil visumnya. Sementara datanya didapatkan tadi dari ada KTPD ya. Nah, Maksudnya ngambil dengannya itu Pak ya? ada data KTP-nya Pak. Data Oh, KTP. Ada. Ada ditemukan. Ada. Itu yang diterima nanti sama pihak rumah sakit dirilis besok Pak. Menunggu hasil visumnya. Dan di visum juga malam ini hasil visumnya tadi Bu Sekre besok ya. Besok. Nah, besok Apa kalau visum sudah- Pak bisa mengungkap identitas? Identitasnya ada ditemukan Pak. Berdasarkan dari saksi juga ada. Di korbannya juga ada. Sementara kita rilis hanya terkait jumlah korbannya dulu Pak. Nanti lebih lanjut tentu kita akan konferensi pers lagi, undang bapak-bapak lagi untuk menyampaikan update lebih lanjut. Izin Pak Kapolres. Tambahan, Ya. kami yakini itu korban. Saat ini pun keluarganya ada di rumah sakit, dan keluarga juga menjelaskan ke petugas kita bahwa korban tersebut adalah keluarga mereka Ya. dan ciri-ciri yang mereka kenali kan itu. Ya. Sudah, karena ini udah mau buka puasa ya, rekan-rekan media. Bapak ini menyampaikan ada lagi? Sudah, cukup, pas. Terjawab boleh Bang dah. Terjawab kamu enggak ya? Jadi posko penanggulangan sapi kan apa yang kesehatan ini dapur umum. Daripada Bapak, harap bersabar Ibu semua kemudian